Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pemilihan DPD di Indonesia dan peran DPD dalam pembentukan RUU. Baik, kita lanjut. Pertama, kita akan menjelaskan tentang DPD itu sendiri. Maaf, saya ulang. Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan DPD senapas dengan semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Slide selanjutnya. Calon anggota DPD RI dirumuskan sebagai berikut. Nah, dalam pemilihannya yaitu ada dalam pasal 22C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Yang pertama, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Dan yang kedua, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya semuanya sama. Ketiga, DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Yang keempat, susunan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang DPD merupakan perwakilan daerah. Dalam pemilihannya, sistem pemilu DPD lain dengan pemilu DPR dan DPRD. Pemilu DPD menggunakan sistem single non-transferable vote atau SNTV atau sistem distrik berwakil banyak. Dengan tanda kutip, pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Single non-transferable vote yaitu merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pemilih memberikan satu suara pada calon anggota DPD di suatu daerah pemilihan atau dapil yang berwakil majemuk. SNTV adalah sebuah sistem di mana pemilihan memberikan hanya satu suara, berorientasikan kandidat untuk seorang kandidat di daerah pemilihan yang berwakil banyak, yang memperebutkan beberapa kursi. Jadi tidak hanya memperebutkan satu kursi, tapi memperebutkan beberapa kursi atau berwakil majemuk, atau juga multi-member constituency. Eh, kita masuk ke tugas DPD RI ya. Yang pertama, tugasnya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua itu pengawasan pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional yang berkaitan dengan daerah. Yang keempat, DPD memiliki tugas dalam melakukan pengajuan usulan pertimbangan dan pendapat terhadap RUU atau rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang keempat, DPD memiliki hak untuk memberikan pendapat atau usulan perubahan terhadap RUU yang dianggap memiliki dampak signifikan bagi daerah. Oke, untuk wewenang DPD, wewenang yang dimiliki DPD, kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional. DPD berwenang dalam pengawasan. Yang pertama, DPD memiliki wewenang untuk mengajukan inisiatif RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan kepentingan daerah lainnya. Yang kedua, DPD juga memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap RUU yang berdampak signifikan terhadap daerah. Selain itu, DPD memiliki wewenang untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah.
Dan yang ketiga, DPD juga memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara yang berdampak terhadap daerah. DPD dalam struktur parlemen di Indonesia. Konstitusi Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menetapkan setiap lembaga negara sama dudukannya. Dalam Undang-Undang 1945 ada 6 lembaga negara yang benar-benar mencerminkan perlembangan kekuasaan negara. Yang pertama adalah Presiden sebagai wujud kekuasaan eksklusif. Yang kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Yang keempat Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang sebagai wujud kekuasaan legislatif ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi MK sebagai wujud kekuasaan yudisial. Pengajuan RUU salah yang cara untuk mengajukan RUU yang pertama adalah RUU sebagai penjelasan akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Yang kedua, dalam rapat paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya rancangan undang-undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Yang ketiga, setelah usul RUU disampaikan dalam rapat paripurna, pemimpin DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemimpin DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada anggota dalam rapat paripurna. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Tina untuk penjelasan. Selanjutnya ada pengajuan RUU. Yang keempat ada Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk komisi atau badan legislasi untuk membahas RUU tersebut serta mengagendakan pembahasannya. Yang kelima ada komisi atau badan legislasi mengundang anggota kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya sepertiga dari dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR untuk membahas RUU dimaksud. Selanjutnya ada dalam waktu 30 hari kerja sejak komisi atau badan legislasi mengundang alat kelengkapan DPD wajib hadir. Yang selanjutnya ada hasil pembahasan dilaporkan dalam rapat paripurna. Yang kedelapan ada RUU yang telah dibahas disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada pimpinan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Yang ke-10 ada terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan pasal 136, pasal 137, dan pasal 138 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus bagi rancangan undang-undang dari DPR. Yang terakhir ada hari kerja yang dimaksud pada ayat 6 adalah hari kerja DPR pada masa sidang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.